Hai, ketemu lagi. Kali ini saya mau reading tema update. Worth it gak sih dia untuk kamu tunggu? Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di follow, like, share, subscribe. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul, bisa tulis di kolom komentar. Yang mau terapi, private reading, terus mau order garam, itu juga boleh ya. Yang mau beli produk digital atau mau konsultasi kalian punya kelebihan atau enggak, itu juga bisa. Yang mau tanya-tanya mengenai dunia spiritual atau mau private reading, itu juga bisa. Order garam juga bisa ya. Terapi juga bisa untuk sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa, transgender, biseksual, homo, lesbi, autis, bipolar, insomnia. Ada pelakor, ada pebinor, kena black magic, itu juga bisa. Oke, kita mulai ya. Update, worth it nggak sih dia untuk kamu tunggu? Oke, update, worth it nggak sih dia untuk kamu tunggu? Kalau dilihat, sorry ya, kayaknya banyakin berdoa aja, sabar. Sebenarnya dia sayang sama kamu dan dia nyaman, tapi di awal itu sebenarnya dia mau manfaatin kamu loh. Dia beruntung dapat kamu karena kamu banyak keberuntungan dan dia bisa kena keberuntungan ya. Hubungan ini mungkin sudah pernah berakhir atau kamu di ghosting atau gaslighting dan banyak cobaannya karena banyak yang ikut campur. Tapi ternyata dia itu menyesal loh, sudah meninggalkan kamu ya. Dan karena banyak yang ikut campur, berligunya hubungan, banyak cobaannya, dia jadi marah dan murka sehingga dia pergi. Maksudnya dia itu biar dia bisa manfaatin kamu secara mudah, karena kalau banyak yang ikut campur kan ribet kan. Mungkin itu cara Allah untuk melindungi kamu agar kamu gak dimanfaatin sama orang ini, jadinya banyak banget yang ikut campur ya. Ya memang pada akhirnya nanti dia akan datang lagi kok, karena dia nanti akan menyesal ya. Kalau kamu yakin, banyakin berdoa, insya Allah dia akan datang lagi dan mengajak kamu ke jenjang serius, karena sebenarnya dia tahu kamu itu perempuan atau laki-laki yang baik ya gitu. Jadi kamu harus pintar mensiasati dua sisi yang saling kontras ini ya, kayak gitu. Ada juga sih orang yang mempengaruhi dia atau dia dengar isu gosip mengenai diri kamu yang kamu ini kayaknya cuma mau duitnya dia aja atau mendapatkan apa yang dia mau, tapi kenyataannya dia nggak ngerasain itu. Dia ngerasain kamu itu tulus. Oke. Ya, kita mulai. Update, worth it nggak sih dia untuk kamu tunggu? Jadi kalau ditanya update, worth it nggak sih dia untuk kamu tunggu? Worth it aja sih sebenarnya. Hak ada di kamu. Saya nggak bisa bilang worth it, saya nggak bisa bilang enggak. Tapi pada dasarnya dalam proses tidak ada komunikasi ini, dia flashback ke belakang bahwasanya apa yang orang lain katakan tentang kamu itu tidak baik. Dia ngerasain kalau kamu ini tulus.
Yang tadinya dia memanfaatin kamu, mungkin terhalang dengan orang yang banyak ikut campur itu, akhirnya dia mungkin itu cara Allah untuk melindungi kamu ya. Orang-orang yang ikut campur dalam hubungan itu mungkin itu cara Allah melindungi kamu dari dia yang berniat gak baik sebenarnya. Dan dia kemakan tuh sama omongan orang itu mengenai diri kamu yang gak baik, mengenai diri kamu yang matre, pingin duit aja, pingin dapet apa yang kamu mau. Tapi ternyata pas dia rasa kamu tuh tulus, dan akhirnya itu meruntuhkan tembok keegoisannya dia, meruntuhkan image-image yang mereka isukan kepada dia tentang kamu. Dan selama tidak berkomunikasi sama kamu, akhirnya as you know, dia tersadar bahwasanya kamu adalah perempuan atau laki-laki yang baik, dan dia menyesal. Dia lagi cari cara untuk kembali sama kamu. Satu, mungkin karena dia gengsi, malu udah ninggalin kamu, apalagi sudah ada orang baru setelah kamu, bahkan saat masih pacaran sama kamu atau masih berhubungan sama kamu. Kira-kira masih diterima nggak ya sama kamu? Itu yang buat dia dilema sebenarnya. Kira-kira masih diterima nggak sama kamu gitu? Kira-kira kamu masih nunggu dia nggak? Kira-kira kamu sudah punya yang lain? Jadi banyak pertanyaan yang hadir dalam hidup dia sebenarnya. Oke, kita mulai ya. Worth it, update worth it nggak sih untuk kamu kalau menunggu dia? Di sini sih sarannya ya itu tadi ya, menutup siklus yang gak baik di masa secepat mungkin, terutama perihal orang ketiga. Ya itu tadi, karena dia orang ketiga ini bisa aja dia punya pasangan saat berhubungan sama kamu atau sebelum kenal sama kamu, bahkan kamu orang ketiganya. Dan akhirnya ketika dia mendengar isu-isu mengenai yang gak baik tentang kamu, dia memutuskan kamu dan menghindar dari kamu, menutup pintu komunikasi media sosialnya juga. Ternyata dia salah pilih, dan ternyata yang dia jalanin sekarang itu ternyata tidak setulus seperti diri kamu, dan dia menyesali itu sih ya. Dan dia punya ketergantungan loh sama kamu. Kayak gitu saya. Dan dia pengen mulai hidup baru sama kamu. Dia sudah menyadari semua itu keliru ya, tapi semua terserah sama kamu sih, karena pengkhianatan itu rasanya sakit buat kamu, dia tahu. Jadi kalau ditanya apakah dia worth it untuk kamu tunggu, terserah kamu, aku nggak bisa bilang. Tapi aku cuman kasih tahu kronologisnya, dari semenjak dia meninggalkanmu sampai sekarang dia udah nggak punya orang lain lagi atau kosong dalam berhubungan. Karena dia ternyata flashback, oh kamu tulus, oh kamu nggak seperti yang orang luar bilang tentang kamu gitu. Dan dia melihat kamu sudah menikmati hidupmu walaupun kamu sendirian. Dia juga sudah dapat karma ya, karena niatnya udah mau manfaatin kamu, ternyata orang yang dia pilih itu ternyata nggak baik, justru malah mau manfaatin diri dia. Dan dia mau menarik lagi rodanya ke atas, yaitu bersama kamu, mau membangun sebuah hubungan lagi, terutama membangun sebuah keluarga yang berbahagia apapun caranya. Kalau yang positif mungkin pakai afirmasi, tapi kalau yang negatif mungkin ya itu pakai black magic. Itu sih yang aku lihat. Oke, kita lanjut ya. Segitu aja. Update worth it nggak sih dia untuk kita tunggu? Update worth it nggak sih dia untuk kita tunggu? Sekali lagi aku nggak bisa bilang worth it gitu, nggak worth it, terserah sama kamu, tanyakan pada hatimu ya, karena saya tidak bisa menentukan pilihan worth it atau iya atau tidaknya.
eh Kalaupun dia berafirmasi bagus, tapi kalau dia menghalalkan segala cara, misalkan pakai black magic untuk dapetin kamu lagi, gimana? Aku tahu beban kamu berat, sangat berat. Kok tiba-tiba nggak kebaca aja ya? Justru kebacanya di Lenormand itu memang kadang suka kayak gitu. Aku kayaknya nggak dapet feel-nya deh sama kartu ini. Ya pada intinya sih gini loh ceritanya ya. Jadi dia tuh mau ngedeketin kamu karena mau manfaatin kamu. Mungkin kamu orang ketiganya dan dia punya seseorang yang eh, sebelum kamu juga dia udah punya. Jadi tuh banyak pilihannya. Nah dia tuh mau manfaatin kamu gitu kan. Tiba-tiba dia mendengarlah hal yang nggak baik tentang diri kamu yang tadi yang memanfaatin. Kok jadi ribet banget sih karena banyak banget yang ikut campur. Mungkin itu cara Allah ya untuk melindungi kamu dengan banyaknya orang yang ikut campur, jadi dia nggak jadi manfaatin kamu. Akhirnya kamu ditinggal lah, dia milih orang lain dan ternyata orang lain itu malah manfaatin dia gitu. Jadi itu ceritanya. Ya itulah cara Allah ya untuk melindungi kamu. Jadi kamu jangan sedih. Tapi seiring berjalannya waktu, anjrit ya, dia nggak dapet dua-duanya. Dia nggak dapet kamu, dia nggak dapet orang yang sekarang, karena orang yang sekarang ternyata mau manfaatin dia. Lucu kan? Aku sampai ketawa sendiri nih yang ada di pikiran aku. Jadi kayak gitu guys ya. Dan as you know, anjrit gue nggak dapet dua-duanya nih gitu kan. Dia ada flashback. Dan namanya orang tulus nggak tulus itu berasa kan di hati. Dan ternyata kena tuh di hati dia. Kamu nggak seperti apa yang orang omongin gitu loh. Kamu tulus. Tapi dia mau balik lagi sama kamu, thanksin gitu loh. Apalagi dia udah wah sosokan banget ya, ngeblok sana sini gitu kan. Seolah-olah tuh kayak gue nggak butuh gitu, kayak gue kecakepan kegantengan gitu. Jadi lucu kan, aku sih lucu ngeliatnya tuh ketawa-ketawa sendiri. Dan dia mau balik lagi sama kamu, bingung, jadi stuck. Gimana ya gue caranya bisa balik lagi sama dirimu guys, kayak gitu ya. Oke, ada G, ada ini aku nggak tahu ya, bisa W bisa M, WM aja bisa juga tuh, sama soal. Dan aku nggak tahu W dan M nya itu gimana. S, D, mau 5 atau 6. Oke, kita ke angka. Jadi gitu ya guys ceritanya. Ini memanfaatkan barang bekas aja biar nggak, sebenarnya ada satu lagi tapi kebuang. Gimana ya, barang giliran dibuang butuh, nggak dibuang kita nggak butuh gitu loh. Kayak gitulah jadinya ya. Ada X, absolutely mantan, kali ya, ini mah kalau di angka berarti kali 7. Loh kok bisa samaan gini, padahal aku nggak ini loh ya, aku nggak lihat ininya, nggak lihat itunya huruf-hurufnya di tempat ini. Nah terus udah gitu ini bagi, nah terus ya dia mau balik lagi, bingung dong guys. Nah nggak, kira-kira worth it nggak sih, kira-kira kamu 2 nerima nggak ya gitu. Dan ini aku ngeliat kalau yang udah punya anaknya deket sama kamu, dan anaknya nggak deket sama yang dia pilih. Oke, itu aja. Jangan lupa kalau mau follow, like, share, subscribe bisa DM aja ya. Jadi intinya worth it nggak sih dia untuk kamu tunggu ya. Kalau kamu punya kebesaran hati ya tunggu aja, karena dia akhirnya menyesal dan benar-benar pengen membangun sebuah keluarga yang berbahagia sama kamu.
Tapi kalau keinginan kamu enggak gitu ya, karena dia nggak percaya sama omongan kamu, gimana nanti udah nikah, yang gak usah ditungguin. Jadi jawabannya terserah sama dirimu, karena saya tidak bisa memutuskan. Oke, yang mau terapi private reading, terapi itu untuk sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa, transgender, biseksual, homo, lesbi, autis, bipolar, insomnia, ada pelakor, ada pebinor, diblokir, atau bisa untuk garam ya, tenang, no drama-drama, rajin ibadah, melancarkan pintu-pintu rezeki, aura juga bisa kebuka. Private reading, mau produk dijual dan lain-lain. Oke, terima kasih banyak, bye.